Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Killer Elite. Film ini pertama dirilis pada tahun 2011. Dan film Killer Elite ini diadaptasi dari novel berjudul The Feather Man, karya Sir Randolph Fiennes. Film Killer Elite dibintangi oleh Jason Statham, Olive Owen, dan Robert De Niro. Tanpa terlalu menjelaskan terlalu banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler, dan langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja sekarang kita masuk intro. Diceritakan bahwa dunia berada dalam kekacauan, krisis ekonomi dan minyak terus berlanjut. Perang terjadi di mana-mana. Ini zaman revolusi, pembunuhan dan juga eksploitasi rahasia. Tahun 1980, Lejoy Lee, Meksiko. Pemeran utama dalam film ini aktor bernama Jason Statham yang berperan sebagai Danny Bryce ditemani sahabatnya Hunter. Mereka berdua berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Dibantu dua orang rekannya yang terlebih dahulu meledakkan sebuah mobil. Ups. Danny berhasil membunuh targetnya yang berada di dalam mobil lainnya. Namun dia terkejut karena di dalam mobilnya terdapat seorang anak kecil. Akibatnya, Danny terkena tembakan dari polisi. Namun untungnya Hunter datang menyelamatkannya. Danny memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Dan inilah film Killer Elite. Satu tahun kemudian di Yarra Valley, Australia, Danny yang sedang santuy tiba-tiba mendapat kiriman sebuah tiket pesawat berikut sebuah foto sahabatnya Hunter yang sedang ditahan oleh seseorang yang disebut kepala suku yang dipanggil Sheikh yang dikenal sangat kuat dan berkuasa. 2 hari kemudian, Danny memutuskan untuk terbang ke Oman, Arabian Peninsula. Seseorang yang disebut agen penghubung yang mengirimkan foto itu menjemput Danny. Dia ditugaskan menjalankan sebuah misi terlebih dahulu. Setelah pekerjaan itu dia selesaikan, maka Hunter akan dibebaskan berikut uang 6 juta dolar yang akan mereka dapatkan. Sampai di rumah kepala suku ini, dia menceritakan anaknya Hussein yang tewas terbunuh. Kemudian saudaranya Salim juga telah tewas. Bahkan anak bungsunya Ali harus mati secara perlahan. Tinggal menyisakan anaknya ini yang bernama Buckhead yang akan menggantikan kekuasaannya di daerah ini. Danny ditugaskan untuk mengejar pembunuh anak-anaknya yang diketahui anggota SAS yang berada di Inggris. Tapi dengan satu syarat, yaitu dibuat seperti sebuah kecelakaan untuk tujuan melindungi keamanan Buckhead. FYI, SAS adalah Special Air Service, yaitu pasukan khusus kerajaan Inggris. Kalau di Indonesia sih selevel sama Kopassus. Sebelum melakukan itu, Danny meminta bertemu Hunter. Setelah dia masuk ke ruangan di mana Hunter ditahan, Danny merubah keputusannya dan menghabisi para penjaga di sana satu persatu. Buckhead dan pengawalnya kembali menghadang mereka. Hunter kembali ditahan mereka dan Danny harus menjalankan perintahnya. Kembali bertemu agen itu, Danny tampak sangat marah kepadanya dan menuduh dia telah menjebak Hunter.
Saat berada dalam pesawat, Danny membayangkan impiannya yaitu kembali membangun rumah lamanya. Bahkan dia bertemu kembali teman masa kanak-kanaknya yang sekarang terlihat cantik dan dia bernama Annie Frazier. Scene berpindah ke Paris, Prancis. Danny kembali menemui dua rekannya yaitu Davis dan Merir. Mereka memperingatkan Danny tentang SAS yang dianggap kelompok paranoid dengan berbagai bantuan. Kemudian, kelompok Oman yang menahan Hunter cukup berbahaya karena memiliki tentara bayaran yang sangat banyak. Sangat sulit bagi mereka harus menjalankan misi ini, apalagi harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bahkan bayaran $6 juta itu akan dia berikan kepada mereka. Ada 3 target orang yang harus mereka bunuh. Yang pertama adalah Stephen Douglas Harris yang berada di Oman. Singkat cerita, sebuah helikopter mendarat di pantai Oman. Merir menyamar di sana untuk menyelidiki aktivitas Harris. Saat dia pulang ke rumahnya, Danny membuntutinya. Di malam harinya, saat Harry sedang asyik celepot dengan pacarnya, Danny menyelinap ke rumahnya dan mulai menjalankan misinya. Sementara itu, di sebuah bar khusus mantan anggota SAS, giliran Davis yang berada di sana untuk mencari informasi tentang kejadian yang sangat rahasia di Murbat. Rupanya, seseorang yang mendengar obrolan si Davis dilaporkan kepada Spike yang berada di London. Dan Spike adalah salah satu kelompok dari para mantan anggota SAS. Akibatnya, Davis terus dibuntuti oleh anggota SAS lainnya. Kemudian, Spike menemui komplotannya dari mantan anggota SAS yang menjalankan misi ilegal. Dia dan anak buahnya ditugaskan untuk terus membuntuti Davis. Davis terbang kembali ke Oman. Saat dia bertemu kembali Danny dan Merir di sebuah lokasi di gurun pasir, ternyata mereka diawasi oleh seseorang. Danny melihat keberadaan mata-mata itu dan berusaha mengejarnya. Dia kabur melalui sebuah gua yang penuh dengan tawon. Mereka pun gagal mendapatkannya. Davis yang berada di pantai sadar ada mata-mata yang selalu mengawasinya, dan Davis sengaja mengempeskan ban mobil orang tersebut. Danny dan Merir kembali datang ke rumah Harris, target pertama mereka. Dia dipaksa mengakui membunuh Hussein bin Emi dan merekam pengakuannya. Dia mengakuinya dan mengatakan seseorang membunuh pimpinan gerilya itu. Dia bernama S-Hall. Anjir, sok aneh-aneh wae ngarana. Danny akan membunuh Harris seperti sebuah kecelakaan. Namun saat dia akan melakukannya, pacar Harris kembali datang. Dan akhirnya Merir yang mengeksekusinya. Danny sekarang terbang menuju London. Saat perjalanan itu dia kembali mengingat masa indah bersama Annie dan celepot. Spike di rumahnya melihat berita kematian Harris. Agen yang menugaskan Danny mendapat nama kedua target yaitu A.K. Gowling yang berlokasi di 46 Oxford Mews. Davis bertugas mendatangi lokasi ini. Dia datang dan mengaku mantan SAS dan pria ini kemudian menelpon seseorang yang bertanya tentang perang yang terjadi di Murbet. Davis dengan cepat menghabisinya dan mengambil sebuah foto. Spike kembali membahas dengan para pimpinan organisasi ini tentang pembunuhan bayaran yang mengejar anggota SAS. Seorang mata-mata akan ditugaskan untuk menyelidiki ini. Davis menunjukkan foto seseorang yang bernama Warwick Steve Krieg, seorang penembak jitu dari SAS yang terlibat dalam perang itu. Spike memberikan daftar 4 orang yang selamat dari perang Murbet yang tinggal di Inggris kepada rekannya dan salah satunya adalah Krieg. Danny masuk ke sebuah rumah sakit dan menyamar menjadi dokter untuk mendapatkan insulin. Saat keluar, rupanya Spike sudah mengawasinya. Danny kabur dan masuk kembali ke gedung rumah sakit itu. Dan Spike kemudian mengejarnya, namun tiba-tiba
Danny berhasil melumpuhkan Spike persis di bagian si jagurnya. Nyelak anjim. Davis membawa sebuah mobil agar Danny bisa menyelinap masuk ke markas SAS untuk meracuni Crick dan membuatnya mati seperti sebuah kecelakaan. Danny menyamar menjadi anggota mereka dan meracuni minuman Crick. Crick ditemukan tewas saat sedang melakukan latihan militer. Spike yang melihat berita tampak kesal karena kembali gagal mengungkap kasus ini. Agen itu kembali datang dan memberinya informasi sasaran terakhir mereka yang bernama Mayor Simon McCann. Saat Davis dan Danny mengawasi rumahnya, Danny lebih tertarik untuk membuntuti Spike yang baru saja keluar dari rumah Simon. Dia menuju sebuah rumah yang tersembunyi. Tak kehilangan akal, Danny mendapat namanya dari dua anak yang mengenali Spike. Davis menghubungi Simon untuk memberinya sebuah wawancara penawaran pekerjaan palsu. The Boston breaks. Perfect. Seorang pria yang bernama Midweek baru saja turun dari helikopter. Dan dia adalah seorang pengawas dari kelompok mantan anggota SAS ini. Spike meminta bantuan organisasinya untuk melindungi Simon yang diketahui menjadi target ketiga para pembunuh profesional ini. Namun permintaannya ditolak oleh kelompoknya, dan Spike memutuskan untuk keluar dari kelompok mereka. Merrill menyabotase kemudi sebuah truk agar dia bisa kontrol dari jarak jauh. Simon yang sedang mengendarai mobilnya dibuat menabrak sebuah truk yang sengaja diarahkan agar Simon tewas seperti sebuah kecelakaan. Setelah tabrakan itu, Merrill dan rekannya bermaksud melihat dari jarak jauh misi yang mereka lakukan hingga seseorang melihat aksinya. Saat Merrill terpojok, rekannya Jack bermaksud membunuh orang itu. Namun naas, Danny terkena muntahan tembakan dan mereka berdua pun tewas. Ternyata di dalam mobil Merrill ditemukan alat penyadap. Danny dan Davis memutuskan untuk berpencar dan segera pergi untuk keamanan mereka. Spike tampak kesal karena misinya untuk menangkap Danny telah gagal. Saat Davis sedang asik celepot, ternyata anak buah Spike menemukan lokasinya. Danny yang hendak pergi, dia mendengar penangkapan Davis dari alat penyadap mereka. Davis hendak dibawa mereka, untungnya dia berhasil meloloskan diri. Namun naas, ketika Davis hendak menumpang sebuah mobil, sebuah truk tronton menabraknya hingga tewas. Ketika Spike pulang ke rumahnya, dia terkejut Danny berada di sana. Danny memperingatkan Spike untuk berhenti mengejarnya jika tidak ingin masuk dalam daftar targetnya. Danny kembali menemui kepala suku yang memaksanya melakukan semua ini. Lalu Danny meminta Hunter dibebaskan sesuai perjanjian karena dia telah berhasil menghabisi ketiga targetnya. Danny kembali ke rumahnya untuk bertemu Annie dan meminta maaf kepadanya. I've missed you, Daddy. Di sisi lain, Spike sudah mengetahui aksi dan tujuan pembunuh bayaran yang dilakukan oleh Danny. Agennya mengetahui lokasi rumah Danny dan mengirim sebuah peluru di samping Annie untuk melakukan sebuah misi lagi, karena dia telah salah membunuh target ketiga. Danny hendak mengajak Annie keluar kota untuk keamanannya. Hunter diminta untuk melindungi Annie selagi Danny menyelesaikan misinya. Danny yang hendak bertemu Buckhead langsung mengajar anak buahnya dulu. Dia memberi Danny sebuah buku yang ditulis oleh Alex Will yang berisi kisah nyata perang di Marbet itu. Dan faktanya, Harris tidak membunuh Hussein kakaknya. Danny merasa itu bukan kesalahannya karena dia hanya menjalankan perintah mereka. Dia kembali menemui agennya untuk mengetahui lokasi target dia sebenarnya. Namun ternyata Spike sudah menyembunyikan penyadap di ruangannya. Dia dan anak buahnya mempersiapkan untuk memburu Danny. So this guy is good, very good. Seorang pria memakai helm sudah mereka curigai sebagai Danny. Saat dia akan masuk, tiba-tiba terjadilah ledakan. Mereka mengira itu adalah Danny, padahal itu adalah Jack. Di sisi lain, Danny masuk dan langsung menodong targetnya, yaitu Alex, dan membayangkan wajah anak itu. Kemudian ini yang dilakukan Danny. Spike dan anak buahnya kembali mengejar Danny.
Danny tertangkap oleh Spike, namun ketika Spike kembali melihat mayat Alex, ternyata dia tidak tewas dan pelurunya adalah palsu. Spike langsung menginterogasi Danny dan bertanya kenapa dia tidak membunuhnya. Spike menceritakan seorang sheikh kepala suku dari Oman yang mengancamnya untuk melakukan ini, dan kamera ini harus dia berikan kepadanya. Ketika Spike hendak pergi dan membawa kameranya, anggota aktif SAS mencegatnya dan hendak menghabisi Spike beserta Danny, namun ini yang terjadi. Spike berhasil membunuh orang itu dan Danny berhasil meloncat keluar. Di sebuah bandara, ketika Annie berada di sana diikuti Hunter, ternyata agen itu menyuruh anak buahnya membunuh Hunter. Hunter bahkan menembak kaki si agen. Dan akhirnya Hunter dan Danny bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Spike datang ke Oman menemui kepala suku itu dan tidak diduga dia malah membunuhnya. Bahkan dia mengambil bayarannya dan tentara bayarannya langsung mengejarnya, begitupun Hunter dan Danny yang terlebih dahulu menghabisi para penjahat itu. Hunter hanya mengambil sedikit dari uang itu dan memberikannya kepada Spike. You come. I'll be waiting. We'll call your cab from the airport. Di akhir cerita, Danny kembali menemui Annie dan celepotan mereka menutup film ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Killer Elite ini? Overall, tidak banyak yang perlu dibahas dari film ini. Bagi para pecinta film atau para penonton yang sudah menyaksikan film Blitz dan The Mechanic, tentu tahu garis besar kualitas Killer Elite ini. Entah menurut kalian bagus atau jelek, semua tergantung dari persepsi kalian terhadap Jason Statham dan film-filmnya. Apabila kalian menyukai gaya dua filmnya yang saya sebut tadi, saya rasa kalian akan menyukai film Killer Elite ini. Namun apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.